Alhamdulillahilladzi farada as-salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah tabaraka asma'uhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin hamba Allah, segenap umat pilihan yang saya muliakan, pertama dan yang paling utama, kembali mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takluk hanyalah milik Allah semata. Dialah Rabb yang kembali sampai saat dan detik ini masih menghamparkan segala aneka macam nikmat, cucuran rahmat buat kita semua. Kita mengusung sebuah doa, mudah-mudahan segala aktivitas amal ibadah kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kembali kita ataskan kepada putra Abdullah dan Aminah, jantungnya kota Makkah, intannya kota Madinah. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang suatu saat nanti kita mengharapkan syafaat beliau. Semoga satu lantai pula dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ili. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang saya muliakan, pada satu kesempatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu statement lewat hadis beliau yang sangat populer. Beliau pernah menyampaikan sebuah pesan singkatnya, namun berisi padat dari lautan dunia sampai akhirat, menjadikan satu inspirasi perjalanan hidup ke depan menuju tepian pantai negeri harapan. Apa kata beliau? As-salatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu, kata beliau, sebagai tiang agama, pilar kehidupan seorang muslim. Barang siapa yang mendirikan sholat, menegakkan sekaligus menjalankannya, berarti ia telah membangun bangunan agamanya secara kokoh dan kuat. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, melalaikan sekaligus mempermainkannya, berarti orang tersebut telah menghancurkan bangunan agamanya secara berkeping-keping, tidak tersisa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lewat hadis di atas bisa kita garis bawahi, ternyata ibadah sholat ini merupakan ibadah yang sangat penting, bahkan tinggi nilainya dalam membentuk karakter kepribadian seorang mukmin sejati di hadapan Allah. Bahkan begitu besarnya pengaruh ibadah sholat ini dalam mencapai sekaligus meraih penggapaian kehidupan duniawi bahkan ukhrawi semata nanti di hadapan Allah. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, di sisi lain Rasulullah SAW pernah menyampaikan salah satu pesan di hadapan sahabatnya
di hadapan para sahabatnya saat itu. Apa kata beliau? Wahai sahabat-sahabatku tercinta, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah nanti di hari kiamat, saat dunia ini hancur sehancurnya tidak bersisa, saat planet bertabrakan, saat air laut tumpah ke daratan, saat semua kehidupan akan mati totalitas, sedikit pun tidak ada yang tersisa. Saat itulah pengauditan segala amal ibadah manusia di hadapan Allah. Saat terjadi pengauditan aktivitas amal soleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itulah ada seorang hamba tertatih-tatih, bahkan tergopoh-gopoh, terseok-seok perjalanan kehidupannya di yaumil kiamat menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat di hadapan Allah, seorang hamba ini berkata lantang, tegas dan lugas di hadapan Rabb-Nya, "Ya Rabb, saya ini sebagai hamba-Mu. Sekian lama saya hidup di panggung dunia. Segala hak-hak yang telah Kau titipkan amanah dalam kehidupan saya, berupa ibadah sholat, saya selalu ruku, sujud, bersimpuh di depan peduli kebesaran-Mu ya Rabb. Oleh sebab itu ya Rabb, di hari yang sangat mengkhawatirkan ini, di hari yang menggentingkan ini, di hari yang sangat amat dahsyat ini, saya minta kepada-Mu ya Rabb, mana pahala amal ibadah sholat saya yang selama itu saya kerjakan, yang bisa memasukkan saya ke dalam surga-Mu ya Rabb." Hadirin yang berbahagia, menggelitik dan lucu rasa-rasanya. Apa jawab Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lutfas kama yunqas sawul khalqu fa yudrabu biha wajhu." Allah lipat pahala ibadah salat tadi seperti sepotong kain yang buruk. Allah lempar ke muka orang tersebut, pertanda ibadah salatnya tidak diterima, maka ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu hadirin sekalian, pada kesempatan yang cukup singkat ini, mari sama-sama kita simak, bahkan kita cermati bersama siapa saja di antara kita yang benar-benar sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diterangkan dalam salah satu kitab At-Targhib minal Hadits Tsarif, buah pena tinta emas Imam Taqiyuddin Al-Mundhir. Di sana ada sebuah hadis kusinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ciri, beberapa karakteristik seorang hamba yang benar-benar sholatnya akan ia terima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita salah satu termasuk yang benar-benar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, aku akan terima sholat seorang hamba. Innama ataqabbalu sholata mimman tawaddu'a biha li usbati. Aku akan terima sholat seorang hamba yang apabila ia sholat, ia bertawaddu, merasa kecil di hadapan kebesaranku. Hadirin yang berbahagia, orang yang sholat semacam ini benar-benar menghayati sekaligus menyadari bahwa saat ia sholat sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha yang tak pandang sayang, yang sayangnya tiada terbilang. Saat ia mendirikan sholat, ia merasa kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Ia merasa lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Bahkan ia merasa miskin di hadapan Allah yang Maha Kaya. Andai kata kita mampu melaksanakan ibadah sholat seperti ini, rasa-rasanya masuklah ke rum sukma, tahiyatnya merenung sukma, pakainya tartil di hadapan Allah, tidak terburu-buru, bahkan tidak tergesa-gesa. Kenapa? Ia mendatangkan sifat kerendahan jiwa dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa praktekkan itu semua, bukan hanya saat ini saja, tapi terus dan terus ke depan. Hadirkan sifat ketawaduan, hadirkan sifat kerendahan jiwa dan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sholat, tidak ada bentuk benda pun yang kita bawa.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan diterima salat seorang hamba walam yastatil biha ala khalqi. Aku akan terima salat seorang hamba, kata Allah, ketika ia selesai salat. Sifat-sifat nilai tawaduknya di dalam sholat, ia tidak merasa sombong di hadapan makhluk Allah lainnya. Artinya apa? Sifat tawaduknya di dalam sholat saat itu pula ia terjemahkan, bahkan ia juantahkan di dalam hidup bermasyarakat. Apa yang mesti kita sombongkan, hadirin? Pangkat jabatan kita yang kita sandang, harta yang kita miliki, kekayaan yang berlimpah ruah dan lain sebagainya, semuanya akan sirna, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita sombongkan? Fir'aun sombong di hadapan Allah, mengaku dirinya terbinasakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu semua. Haman, Qarun yang memiliki kekayaan yang begitu banyak, ditelan bumi yang hebatnya, tidak ada satupun manusia yang patut menyombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pantas nanti saat manusia bergelimpangan, saat manusia totalitas mati, dunia ini hancur-hancurnya, saat itulah Allah berputar balik, Allah keliling sambil mengucapkan satu kalimat, limanil mulkil yaum. Mana itu manusia yang dulu di alam dunia sombong, pangkat jabatannya yang begitu banyak, mengaku dirinya Tuhan bahkan Nabi, saat itulah tidak satupun ada yang berbicara, hanya Allah yang patut sombong di hadapan manusia. Allahu Akbar. Yang ketiga, aku terima salat seorang hamba walam yabit musirran ala maksiyati. Ketika seorang hamba yang tidak terus-menerus berbuat kemaksiatan, saat itulah ia merenung tingkat kesalahannya. Pernah berbuat kesalahan bahkan kedosaan, tapi ia mencoba untuk bertaubat, bukan hanya bertaubat saja, kembali kepada Allah untuk tidak memulai perbuatan dosa yang sekian hari ia lakukan. Dan yang terakhir, aku akan terima salah seorang hamba. Apa itu? Waqatan nahar lidzikri. Setiap hidupnya, setiap siangnya ia kembali mengingatkan dirinya, berzikir, mengingat kehidupannya, detak jantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir di sini bukan hanya berputar balik tasbih yang kita miliki, lisan yang tak pernah kering kerontang, di mana saat kita berada selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah telah tegaskan dalam surat Al-Jumu'ah saat kita merenung di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tinggal diam kepada hamba-hambanya. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Saat kita selesai melaksanakan kondisi ibadah ini, bertebaranlah kembali di muka bumi Allah, cari harta, cari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah akan berikan nilai keberuntungan kepada kita. Mudah-mudahan 4 komponen ciri seorang hamba yang selalu diterima ada salah satunya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal